kasih kita bergabung kembali di Indonesia Outlook 2022 Visi Integritas Forum. Jadi tadi di sesi awal kita sudah bahas isu soal Outlook 2002 di bidang politik dan ekonomi. Saat ini kita akan membahas bidang yang lain terkait dengan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Jadi isu hukum dan pemberantasan korupsi ini erat berkaitan, berkelindan, Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan isu-isu ke depan, bagaimana indeks persepsi korupsi kita di 2022 ini akan naik atau akan menjadi menurun. Kemudian isu yang lain adalah soal isu penegakan hukum. Apakah isu penegakan hukum ini juga akan semarak seperti di 2021? Kita tahu bahwa muncul ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kemudian isu yang lain adalah soal proses legislasi yang juga tidak menggembirakan gitu. Ada banyak faktor, beberapa diantaranya adalah COVID. Tapi apakah betul COVID itu adalah salah satu penyebab tidak berjalannya proses legislasi? Kemudian juga yang kedua itu adalah bagaimana juga tentang pemberantasan korupsi juga berpengaruh dalam kaitan dengan COVID. Nah, kita akan bahas ini, Bapak Ibu. Kita bahas dengan dua narasumber ini. Ada hadir Ibu Bivitri Susanti. Dia adalah pengajar di STIH Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Selamat siang, Bu Bivitri. Selamat siang, Pak Eson. Oke, selanjutnya ada narasumber kedua, Ibu Natalia Subagio. Beliau adalah dari Transparency International Council. Selamat siang, Bu Natalia. Selamat siang, Mas Eson. Oke, ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang pertama terkait dengan Outlook Indonesia 2022 di bidang hukum. Jadi, ke depan ini bagaimana tantangannya? Dan bagaimana harapannya, kemudian apa yang mungkin bisa disarankan gitu ya oleh narasumber terkait dengan kondisi atau proyeksi di 2022 ini, apakah akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Nah, harapannya kalaupun itu upaya pencegahannya seperti apa agar kondisi-kondisi upaya hukum, penegakan hukum, proses legislasi menjadi baik. Waktu dan tempat, Fitri, silakan. Baik, terima kasih Pak Eson. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan saya nggak banyak bercanda, karena biasanya kalau sama Pak Eson bawaannya bercanda terus gitu. Jadi saya akan mencoba serius ya. Saya minta izin buka masker nggak apa-apa ya, karena untuk Ibu Bapak yang ada di depan laptop sebenarnya ruangannya kiri kanan semua jendela terbuka, tapi nanti saya akan segera pakai lagi begitu selesai ngomong, karena saya suka ekspresif, jadi lebih baik dibuka dulu. Nah, saya akan memulainya dari hal-hal yang ingin saya sampaikan ya selama 30 menit ya Pak Eson ya. Kurang lebih 30 menit ini ada tiga faktor yang ingin saya soroti. Yang pertama, jadi di slide yang pertama ya untuk operator. Yang pertama itu faktor COVID-19 tentu saja yang masih harus kita hadapi. Yang kedua, pemulihan ekonomi, jadi melanjutkan apa yang disampaikan tadi yang diwarnai dengan komitmen COP di satu sisi, tapi ada pembangunanisme di sisi yang lain. Dan yang ketiga, tahun politik, juga nyambung dengan sesi sebelumnya. Jadi sengaja memang disambung-sambung, karena hukum itu kita nggak akan bisa terlepas sendirian ya. Hukum itu pasti akan berkelindan dengan banyak persoalan lainnya di negara ini. Nah, tiga hal itu tadi ya. Dan kemudian next slide itu tantangan dan harapan yang mempengaruhi tiga faktor tadi. Saya mau bongkar dulu, karena dalam banyak hal yang nanti akan saya ceritakan itu nanti di tengah jalan ketika saya menuturkannya, saya mau tidak mau akan melihat tantangan dan harapan gitu. Tadi kita sudah lihat di sesi yang pertama tadi, pada akhirnya tadi Mas Ade bertanya harapan gitu. Jadi saya juga dari segi hukum, biar saya spill sedikit, dari segi hukum memang kita agak gloomy ya, agak muram gitu. Jadi saya ingin menyelipkan harapan-harapan di tengahnya nanti. Kenapa muram? Karena kita ada punya tantangan yang luar biasa besar, karena dari aspek hukum, saya kira tentu saja berkelindan dengan aspek lainnya, kita banyak diwarnai karakter pemerintahan yang pragmatis dan dikuasai oleh oligarki dengan pendekatan ekonomi rente gitu ya. Itu semua akan punya pengaruhnya ke hukum. Nah, harapannya yang berusaha sekali saya gali dan gali, karena saya selalu ingin punya silver lining walaupun sulit. Jadi karena upaya menggali itulah, kalau Ibu Bapak lihat di slide di depan itu, saya coba turunkan jadi tiga hal ya.
Pertama, mudah-mudahan harapan kita semua adalah ada korporasi yang berpacu dalam persaingan bisnis menggunakan prinsip-prinsip good corporate governance gitu, atau bahkan ESG ya sekarang ya, environmental, social, and corporate governance. Mudah-mudahan itu menyumbang pada apapun yang mau kita maknai nanti sebagai silver lining. Kemudian media massa yang kita punya harapan besar masih ada independensinya, walaupun kita juga punya persoalan pemilik-pemilik media massa begitu ya. Kemudian juga organisasi non pemerintah dan individu yang berkampanye di media sosial. Saya kira itu juga jadi harapan kita. Baik, saya akan mulai next slide. 3 faktor tadi, saya akan mulai dengan poin pertama saya tentang COVID-19. Nah, di slide berikutnya ada 3 pemberitaan yang saya kutip karena pemberitaan maka tentu saja ini dimaksudkan untuk merefresh dulu sebelum kita masuk ke outlook ya. Kita refresh dulu apa yang terjadi tahun lalu. Nah, dengan sengaja saya memilih pemberitaan dari media massa soal di sini yang ingin saya soroti ada 2 hal. Pertama, bagaimana kebijakan itu ternyata bisa berubah-ubah begitu cepat. Ini yang saya ambil satu, misalnya judulnya kan begini ya. Pengumuman PPKM level 3 saat Nataru, disampaikan Muhajir, dibatalkan Luhut. Nah, waktu itu semua harap-harap cemas, sudah mau liburan begitu ya. Ternyata ada pembatasan, kemudian nggak jadi beli tiket mungkin, tapi kemudian ada kelonggaran dan seterusnya. Beda pejabat, yang diumumkan beda. Walaupun kalau bicara pemerintahan kan satu sesungguhnya gitu ya. Nah, kemudian dibela di berita yang paling kanan itu Tito, Menteri Dalam Negeri, ungkap alasan PPKM level 3 se-RI batal saat Nataru bukan hal aneh. Nah, kalau ini sudah dianggap bukan hal aneh, saya kira kita juga mesti punya catatan kritis begitu ya. Tapi yang di tengah juga saya ingin soroti soal yang tadi saya sempat sebut. Bagaimana kebijakan ini juga sangat diwarnai oleh kepentingan ekonomi. Saya kira kita tidak bisa menutup mata bahwa kebijakan soal karantina di hotel itu juga ada faktor ekonomi yang sangat luar biasa. Apalagi kita juga tahu bahwa bahkan koordinasi pada beberapa hal, bahwa untuk karantina itu diserahkan kepada tentara misalnya, itu juga mesti jadi pertanyaan kritis. Mengapa tentara? Dan mengapa asosiasi hotel kemudian membantu memutuskan supaya ada karantina dan lain sebagainya. Nah, tapi kita bicara outlook hari ini. Jadi saya akan berangkat dari catatan tahun lalu itu. Di slide berikutnya, saya ingin mengatakan bahwa pola pembuatan kebijakan tanpa perencanaan matang dan evaluasi, kita belum pernah evaluasi loh kebijakan COVID ini sebenarnya ya. Kalaupun mungkin ada dalam rapat-rapat terbatas, tapi publik nggak tahu gitu, belum diumumkan begitu. Tapi saya kurang jelas apakah betul ada evaluasi kebijakan ya, bukan sekedar melihat hal-hal lainnya. Karena namanya kebijakan itu harusnya ada monefnya, monitoring dan evaluasi. Nah, kita belum lihat itu. Nah, jadi masih ada faktor ketidakpastian tentu saja. Kita sekarang udah kita semua mengira lepas dari Delta, ternyata muncul Omikron gitu ya. Mudah-mudahan sih ini yang terakhir. Tapi faktor ketidakpastian kan tetap ada. Sementara kebijakan tidak dibuat dengan perencanaan yang matang. Jadi saya khawatir sama dengan Omikron soalnya. Kita sudah merasa lega, ada kelonggaran, terus tiba-tiba Nataru PPKM level 3. Terus tiba-tiba oh nggak jadi. Terus karantina sudah jadi 3 hari. Terus tiba-tiba 14 hari. Nah, saya ingat sekali beberapa kawan saya yang memang ingin pulang ke Indonesia untuk bertemu keluarganya yang tinggal di luar negeri, ingin mengambil kesempatan, wah udah 3 hari nih, udah beli tiket segala macam, di jalan sampai sini, loh kok jadi 2 minggu? Ya nggak ada sosialisasi, nggak ada hal yang tentu saja selayaknya dilakukan oleh pemerintah begitu. Jadi saya kira ini akan ada pola yang sama kalau ternyata ada gelombang-gelombang lainnya yang lagi-lagi saya tidak berharap itu terjadi, tapi kalau itu ada saya kira polanya akan sama. Jadi nggak melihat faktor pemahaman masyarakat, persepsi investor juga takut loh dengan kondisi seperti ini. Misalnya Bali dibuka waktu itu ya, kebijakannya begitu. Tapi kan apakah ada orang turis asing yang masuk?
Ternyata tidak. Kenapa? Tidak sinkron karena ternyata dalam hal kebijakan imigrasi tidak mengikuti kebijakan dibukanya Bali. Jadi banyak kawan saya, lagi-lagi saya cerita anekdotal, tapi saya kira ini jadi contoh yang penting. Yang ingin kabur ke Bali begitu, wah asik nih Bali dibuka, yang dari luar negeri ya. Tapi begitu apply visa nggak bisa. Jadi apa gunanya ada satu kebijakan di bagian perhubungan begitu, tapi kemudian tidak disupport oleh kebijakan di bidang keimigrasian. Nah ini kan menunjukkan nih tidak sinkronnya pembuatan kebijakan. Nah jadi sudah ada perbaikan dari sisi penggunaan data. Tadi surveinya indikator politik menunjukkan bahwa dari aspek pergantian menteri itu ternyata punya dampak yang signifikan. Jadi masih ada penggunaan data sudah baik, tapi masih ada kelemahan dari aspek pembuatan kebijakannya karena kebanyakan kepentingan ekonomi tetap yang diukur. Nah, next slide-nya itu saya ingin berbicara soal tantangan dalam hal governance. Nah, governance ini saya ingin menyasarnya dua hal. Governance di pemerintahan eksekutif dan juga di dalam hal bisnis gitu. Dalam hal eksekutif, saya kira kita masih harus menyoroti tumbang tindih kelembagaan penanganan COVID tadi ya. PEN, apakah ini siapa sih sebenarnya yang punya otoritas? Apakah Menko Invest ataukah Menko Pak Airlangga ekonomi gitu, ataukah yang lain gitu ya? Ya, ini yang tadi sempat ditampilkan kan tahun lalu itu terjadi dan saya kira tumpang tindih kelembagaan ini masih akan terjadi. Dan dalam hal kebijakan pemerintah kita masih mengalami proses adaptasi dalam soal transparansi dan moda partisipasi yang belum tuntas sampai sekarang. Yang saya maksud dengan moda partisipasi itu ini, misalnya kita semua saya kira merasakan betul waktu awal COVID-19 itu ada pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah waktu itu kebingungan, wah gimana nih rapatnya Zoom, terus Zoom ada yang ngaco-ngaco dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang belakangan ini sedang terjadi yang saya ikuti secara intensif itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah itu udah mulai terbuka, demonstrasi sekarang juga lagi ada nih kawan-kawan gitu ya. Jadi tapi saya kira pemerintah dan pemerintah daerah, saya catat juga dalam PowerPoint saya, ini kapasitasnya itu beda-beda sekali. Ada beberapa yang sudah siap, dalam bidang hukum itu pengadilan di Jakarta itu sudah cukup siap dengan mengadakan misalnya sidang-sidang yang online begitu ya. Tapi kan di daerah itu belum. Bahkan di Jakarta saja ada beberapa kali waktu saya jadi saksi ahli, bilangnya nggak bisa karena Zoom-nya kepake semua Mbak. Gitu. Jadinya saya tetap harus datang sama ahli yang lainnya misalnya. Ini kan apa ya? Ini lagi-lagi anekdotal ya. Saya nggak punya data sebagus Mas Burhan yang mainnya data survei gitu ya. Jadi saya banyak sekali pakai informasinya anekdotal sifatnya. Tapi ini menunjukkan kapasitas yang gapnya besar di kalangan pemerintah dan pemerintah daerah. Dan kita masih harus menghadapi ini gitu. Sementara dalam hal bisnis, adaptasi cara kerja korporasi maupun non korporasi seperti saya sendiri ya di dosen organisasi non pemerintah itu dari WFH ke WFO itu juga masih agak gagap begitu ya. Digitalisasi juga masih belum sepenuhnya. Begitu banyak acara-acara yang saya ikuti masih tetap harus kirim ini ke rumah. Karena harus tanda tangan basah. Terus harus beli materai lagi. Saya pusing kerja di rumah padahal kan gitu ya. Jadi kecil-kecil ya Ibu Bapak, tapi saya ingin menyoroti bahwa ternyata jadi itu cerita-cerita kecil tentu saja, tapi refleksinya adalah masih ada tantangan dalam hal governance yang masih harus kita hadapi di 2022 ini. Karena ternyata kita tidak secepat yang kita kira, terutama di birokrasi. Ya kalau mungkin korporasi lebih cepat gitu, RUPS sudah disiapkan online, udah siap tuh, Ikatan Notaris itu juga udah siap dari tahun lalu gitu ya. Tapi birokrasi kita ternyata belum. Nah ini yang saya kira jadi pertimbangan juga untuk Ibu Bapak nanti ketika melakukan berbagai aktivitas. Nah poin yang kedua, next slide ya, faktor yang kedua itu pemulihan ekonomi yang ada kaitannya dengan hukum. Nah yang ingin saya soroti, next slide, adalah pertama
green economy seharusnya, saya sengaja itu italik, harusnya menguat gitu. Karena COP itu kan kemarin ya yang sudah selesai, nggak main-main dengan komitmen mengurangi batu bara dan lain sebagainya. Harusnya kalau saya baca refleksi beberapa kawan saya yang bergerak di hukum bisnis, mereka punya ekspektasi ada inovasi-inovasi dan cara berbisnis yang lebih baru, lebih green. Karena untuk MNC, untuk multinational corporations, tuntutannya besar. Kalau tidak kita akan ketinggalan zaman gitu ya, ketinggalan kereta kita. Tapi masalahnya adalah korporasi dalam negeri dan BUMN itu orientasinya tetap developmentalism, pendekatannya tetap ekonomi rente. Jadi nggak ada urusannya, apalagi udah ada Undang-Undang Cipta Kerja, nggak ada urusannya dengan green economy. Green economy itu urusan kebijakan pemerintah dan multinational corporations gitu. Jadi saya kira ini juga tantangan yang akan besar nanti. Nah, faktor ketiganya, next slide, terus langsung yang berikutnya saja, penegakan hukum untuk tujuan politik. Nah, ini faktor ketiganya itu karena saya mau bicara soal kaitan antara hukum dengan tahun politik gitu ya. Ada 3 hal yang ingin saya soroti. Pertama, kalau Ibu Bapak punya pertanyaan, gimana nih MK, MA, dan aparat penegak hukum? Pertama, saya kira melihat tren 2021 plus apa yang heboh terjadi belakangan ini, saya kira MK itu masih akan dijadikan forum untuk mengatasi kebuntuan proses legislasi. Ya, kita semua tahu prioritas tahunan itu hampir nggak ada maknanya, ya. Bukannya saya tidak mau mengapresiasi ya, tapi kita tahulah dari segi kuantitas, belum kualitas nih. Dari segi kuantitas saja, perencanaan misalnya 40-an keluar cuma 7, perencanaan 50-an keluar cuma 5 gitu ya. Kita semua tahu ada kebuntuan proses legislasi. Sehingga yang dijadikan jalan keluar adalah Mahkamah Konstitusi. Kebuntuannya tidak hanya tadi ya kuantitas ya, tapi misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya udah mau berapa orang dengan resiko ribuan orang demonstrasi dengan resiko tertular COVID waktu itu, tapi toh kalah, nggak dipedulikan yang ada di luar parlemen gitu. Sehingga yang dilakukan adalah harus ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dan presidensial threshold saja sekarang paling tidak sudah ada 5 yang maju. Ya, jadi saya kira dan saya baca juga tadi pagi Undang-Undang Kejaksaan belum selesai sebenarnya, tapi sudah ada yang ambil ancang-ancang untuk ke MK. Jadi MK akan ramai lagi nih pasti. Nah, tapi yang menarik juga Ibu dan Bapak sekalian, pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang saya maksud itu pengadilan negeri, perdata, pidana, PT UN dan lain sebagainya ya, termasuk Tipikor itu sangat mungkin, tapi utamanya PN dan PT ya. Maksud saya Perdata dan PT UN maksud saya mungkin harus menghadapi beberapa perkara terkait pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini masih akan panjang Ibu dan Bapak karena kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu luar biasa mengambang gitu ya, tidak jelas sehingga banyak interpretasi berbeda. Pemerintah tentu saja punya interpretasi jalan terus karena inkonstitusional bersyarat. Menekankan pada kata bersyarat, maaf agak belibet sedikit, menekankan pada kata bersyarat. Tapi saya sendiri memaknai dengan lebih jelas sebenarnya Mahkamah Konstitusi bilang ini inkonstitusional bersyarat. Artinya sampai 2023 harusnya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berlaku. Jadi sudah tidak punya efikasi ya, tidak punya daya laku sebenarnya. Harusnya membeku aja dia. Jadi mungkin untuk memudahkan ya Ibu Bapak ya, barangkali akan lebih mudah untuk dipahami bahwa kalau Mahkamah Konstitusi menginginkan memang Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap berlaku sampai 2023, kan batasnya 2 tahun tuh bersyaratnya. Dia akan putuskan konstitusional bersyarat kan Son? Ini yang diputuskan inkonstitusional bersyarat. Jadi MK juga sebenarnya tidak menginginkan undang-undang ini diberlakukan. Kata in aja itulah. Coba ya kita clearnya di situ deh. Nah, sehingga
dalam amar putusannya itu dikatakan bahwa tidak Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak boleh ada PP baru dan tidak boleh ada kebijakan garis miring tindakan yang strategis dan berdampak luas. Harusnya dimaknai dengan tidak boleh ada kebijakan yang melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena Undang-Undang Cipta Kerja memang semuanya berdampak strategis. Nah, kan begini, sekarang ini cukup banyak nih terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Seakan-akan mumpung nih 2 tahun belum kelar gitu. Akibatnya bank tanah satu ya keluar tuh dilaksanakan. Terus yang saya kemarin baru diwawancara sama seorang kawan di media massa soal penyiaran. Nah, penyiaran juga dilaksanakan tuh tetap. Ya ada amanah Undang-Undang Cipta Kerja juga. Saya bilang seharusnya nggak boleh. Loh, jadi apa yang harusnya dilakukan, Mbak? Gugat. Harusnya ya. Nah, saya bayangkan ada beberapa kawan jaringan yang sudah berdiskusi juga, kawan-kawan di jaringan lingkungan, jaringan buruh migran itu sudah berdiskusi akan ada gugatan-gugatan itu. Mungkin ke PT UN sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, onrechtmatige overheidsdaad ya, ataupun ke pengadilan negeri begitu. Jadi saya kira akan ada ya, PN akan disibukkan oleh itu juga. Nah, bagaimana dengan kepolisian, kejaksaan, KPK, nanti Mbak Ai akan banyak bicara soal KPK tentu saja, itu akan banyak sekali diwarnai oleh kepentingan penguasa. Karena ini tahun politik, penguasa butuh stabilisasi politik. Nah, next slide, saya ingin menunjukkan juga atau ingin meng-highlight fakta bahwa pemerintah daerah juga masih menjadi titik lemah dalam aspek penerapan hukum. Yang kemarin terjadi tuh korupsinya sekeluarga ya di Bekasi. Saya kira itu bukan cuma satu, udah beberapa. Tapi fenomena yang bisa kita tarik, kita refleksikan adalah ada personalisasi politik gitu, yang disertai dengan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik. Nah, di daerah itulah yang sekarang ini tengah terjadi. Jadi kita semua masih harus menghadapi tantangan ini yang sangat luar biasa. Nah, terkait dengan daerah, next slide saya pinjam, mudah-mudahan kebuka semua ya. Oh, ini tampaknya tidak kebuka semua sehingga kredit tidak nampak di layar. Tapi ini gambar yang saya pinjam dari Harian Kompas soal jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 dan 2023 yang harus dimundurkan ke 2024. Ternyata banyak sekali. Ya, ada ada totalnya tahun 2022 saja 101 kepala daerah, 2023 171 kepala daerah. Apa yang akan terjadi? Kan menurut undang-undang harus ada pejabat sementara. Yang menunjuk siapa? Kementerian Dalam Negeri. Artinya apa? Penguasaan oleh eksekutif di banyak pemerintahan daerah. Artinya konstelasi politik di daerah juga akan berubahnya secara signifikan itu ya, karena ini banyak, kita bicara ini juga bicara kuantitas gitu, tidak hanya 10-20, ini kita berbicara 101 plus 171 ya, jadi 272 ya yang akan nunggu ngantri buat 2024. Nah, ini akan pengaruh nanti betul bahwa perizinan sekarang ditarik ke pusat ya dengan OSS gitu, betul. Tapi tetap banyak sekali belanja daerah misalnya ya. Kemudian kebijakan lainnya yang terpengaruh, termasuk perizinan to some extent itu akan tetap terkait dengan pemerintahan daerah, itu akan terpengaruh. Nah, slide berikutnya, hukum untuk tujuan stabilisasi politik. 3 hal yang ingin saya soroti. Pertama, media sosial itu ada kemungkinannya cukup besar akan ada kontrol yang besar, baik dari Kementerian Informasi maupun dari kepolisian. Kemarin sudah dimulai, saya kira menjelang tahun politik ini sebenarnya masih menjelang, tapi tetap udah terjadi gitu ya. Pemanasan ya? Pemanasan aja udah begini, gitu. Saya duga 2022 akan makin banyak begitu. Nah, jadi proses penegakan hukum itu outlook saya adalah, unfortunately, proses penegakan hukum itu akan ditujukan untuk membungkam lawan-lawan politik dan kritik yang terlalu keras
terhadap pemerintah. Saya nanti mungkin Twitternya Mas Eson nih bisa jadi ngilang nih, padahal dia dari Monash University. Jadi apa namanya bisa jadi loh ditutup ya. Kalau dilaporkan udah lah ya, laporkan udah. Dan sudah terjadi juga kan kawan dari ICW, kawan dari Kontras, Haris Azhar gitu. Dan ini baru permulaan gitu. Yang kita semua khawatirkan adalah akan makin banyak orang-orang lainnya yang akan dilaporkan ataupun digugat. Jadi rupanya sekarang judicial harassment-nya itu makin luas, tidak hanya pelaporan dari aspek pidana, tapi juga perdata seperti yang dialami oleh Fathia dan Haris Azhar. Sementara ada restoratif justice. Saya sengaja mengikuti Instagramnya Kejaksaan yang sangat terdepan melaporkan restoratif justice yang mereka lakukan. Tapi begini dengan restoratif justice, ada pemahaman yang keliru juga. Restoratif justice itu kebanyakan sekarang dimaknai sebagai mediasi supaya angka penegakan hukumnya rendah. Nah, padahal kan kalau dalam hak asasi manusia, restoratif justice itu tujuannya adalah untuk mengedepankan hak-hak korban, bukan sekedar menurunkan banyaknya perkara yang dibawa ke pengadilan. Nah, jadi cara pandang ini yang saya kira masih keliru, sehingga restoratif justice dikedepankan. Saya ingat Pak Mahfud bahkan sempat dimarahi oleh banyak aktivis perempuan yang ketika mengatakan bahkan kasus perkosaan pun harusnya restoratif justice. Nggak boleh, ya, karena korban ini yang kita bicarakan gitu. Nah, jadi tapi dugaan saya karena ini menguat, restoratif justice kan di Kejaksaan, bahkan di Mahkamah Agung, itu lagi jadi kata kunci yang luar biasa, itu bisa digunakan untuk stabilitas politik. Ini yang saya khawatirkan, Ibu Bapak sekalian. Nah, saya masih punya 6 menit. Slide berikutnya, saya ingin membicarakan kemungkinan KPK sebagai senjata politik. Tapi ini nanti saya kira Mbak Ai akan lebih banyak bicara. Saya ingin melontarkan isu saja. Saya masih ngomongnya kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi indikasi ini kalau menurut saya sih udah ada, Mas Eson. Maksudnya kita belum lihat lah. Jadi masih ada yang, maaf ya, tapi pelaporan dari Mas Ubed misalnya ya ke KPK untuk anak-anaknya Pak Jokowi, saya kira juga kita mesti lihat bagaimana KPK menangani itu untuk melihat apakah KPK benar bisa digunakan sebagai senjata politik gitu. Jadi saya belum bisa, tentu saja belum bisa bilang kasus A, kasus B, kasus C, tapi saya melihatnya sebagai kemungkinan karena sekarang ruangnya udah dibuka. Desain konstitusional KPK kan sekarang berubah total. Dia ada di bawah presiden langsung, cara kerja dan pendekatannya juga berubah total. Ya, kita semua tahu dulu wilayah eksekutif dan cara kerjanya yang dulu begitu etis. Dulu kan kita nggak bisa nraktir teman KPK tuh. Sekarang bisa nraktir raker di hotel mewah kan. Gayanya gaya ASN. Betul, kulturnya berubah total, betul tuh gaya ASN tuh sangat berubah gitu ya. Dan komisionernya rekam jejaknya buruk gitu. Nah, pemilihan KPK berikutnya tuh tahun depan 2023. Jadi bukan outlook 2022 sih, tapi saya ingin mengatakan 2023 itu kan artinya panselnya nanti itu juga masih ada di bawah pemerintahan Pak Jokowi yang sebenarnya tidak punya sense untuk penguatan KPK. Yang bikin KPK runtuh kan 2019 juga dari kepemimpinannya Pak Jokowi gitu. Jadi saya kira nggak akan ada perubahan dari aspek itu. Nah, dari soal legislasi sekarang, next slide. Kinerja legislasi akan menurun untuk hal-hal yang tidak menguntungkan oligarki. Namun mungkin akan ada upaya mengambil hati rakyat dan membaca situasi politik. Yang saya maksud di sini adalah mengambil hati rakyat, membaca situasi politik itu. Bolehlah saya ambil contoh undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dia nggak menguntungkan oligarki, tapi karena animonya besar, di media sosial rame, demonstrasi udah berkali-kali, kemudian darurat kekerasan seksual juga dikedepankan, sehingga akhirnya ada gitu ya, ada perhatian ke situ. Pak Jokowi langsung buru-buru bilang, oh kami akan percepat dan lain sebagainya. Harus diapresiasi, ya. Tapi mari kita baca juga pernyataan itu sebagai suatu langkah politik untuk menanggapi apa yang kira-kira akan baik juga untuk persepsi terhadap Pak Jokowi maupun pihak-pihak
aktor politik lainnya gitu ya. Nah, catatan lainnya adalah 2022 ini DPR mulai fokus pada soal pemilihan umum. Biasanya tuh kalau kita dalam politik dan hukum tata negara ada tuh kan lame duck legislation gitu. Biasanya lame duck tuh udah deket-deket banget pemilu. Tapi menurut saya karena habitus politik kita adalah untuk membicarakan misalnya adanya pemilihan KPU Bawaslu dari sekarang. Terus nggak jadi bahas undang-undang pemilu ya dari sekarang juga. Jadwal pemilu harus tentukan sekarang juga. Sehingga ada distraction gitu. Mereka tidak fokus pada soal-soal yang sebenarnya lebih urgent buat legislasi. Yang lebih mereka pikirkan sekarang adalah di awal 2022 ini paling tidak pemilihan KPU Bawaslu akan sangat krusial loh, karena nanti kan kalau memang tidak ada perubahan periodisasi presiden dan lain sebagainya, 2024 itu betul-betul sangat krusial. Kita nggak bisa memilih Pak Jokowi lagi gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Burhan, sehingga siapa KPU dan siapa Bawaslu jadi penting gitu. Belum lagi nanti komisioner-komisioner baru itu harus dikondisikan, bahasa politiknya kan gitu ya, dikondisikan. Didekati ya, diajak bernegosiasi dan lain sebagainya. Dan penetapan jadwal pemilu yang juga akan luar biasa penting ini perdebatannya. Kemudian bagaimana dengan cipta kerja? Nah, lagi kita bahas nih. Dugaan saya adalah Ibu dan Bapak, pemerintah ini kan sekarang sudah memasukkan sebagai prioritas perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 15 2019. Ini akan dipercepat. Kenapa? Supaya metode omnibusnya itu jadi legal. Saya tidak setuju dengan ini, tapi itulah yang sekarang tengah dilakukan. Nah, dugaan saya untuk Undang-Undang Cipta Kerja sendiri akan cenderung tahun ini paling tidak ya diabaikan. Yang lebih dimanfaatkan karena interpretasi dari pemerintah adalah 2 tahun ini tetap berlaku, mereka akan fokus di pemberlakuan. Itu tadi, makanya Kominfo jalan terus dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Bank Tanah jalan terus. Apalagi OSS jalan terus dan seterusnya ya. Banyak sekali yang akan dijalankan dengan pandangan yang salah bahwa 2 tahun ini mendingan buru-buru dilaksanakan. Bahkan saya mendapat cerita dan saya kira nanti menarik kalau digali lebih jauh. Cukup banyak ternyata yang beberapa kebijakan dibuat backdated sebelum putusannya keluar ya. Jadi seakan-akan tidak ada suatu hal yang baru padahal sebenarnya baru. Nah, jadi legislasi akan muram juga tuh ya. Mungkin dari segi kuantitas ada berapa saya nggak tahu, 10 mungkin. Tapi saya duga persis seperti tahun lalu 5 diantaranya itu waktu saya sudah habis. 5 diantaranya itu undang-undang yang rutin. Pembentukan pengadilan tinggi apa gitu ya, provinsi-provinsi pemekaran hal seperti itu. Nah, next slide itu ilustrasi saja, ada 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, tapi ya itu tadi, dugaan saya tak akan banyak yang diseriusi ya, apalagi yang tidak menguntungkan. Tadi saya sempat sebut misalnya perampasan aset. Waduh, itu kita butuh sekali Mbak Ai kan ya dari segi pemberantasan korupsi, tapi saya duga nggak akan dapat perhatian gitu. Terakhir ya sebagai takeaway atau kesimpulan di slide terakhir, yang ingin saya katakan, yang ingin saya tebalkan untuk menutup 30 menit saya adalah 2022 ini tantangan terbesarnya itu tadi, karakter pemerintahan kita itu sangat-sangat pragmatis ya, karena ingin meninggalkan legacy. Legasinya tapi legacy fisik. Misalnya ibu kota negara baru ya, berapa LRT yang ternyata bermasalah dari awal, udah ada tabrakan padahal masih uji coba dan seterusnya. Jadi pragmatis, ingin meninggalkan legacy, tapi legasinya bukan sesuatu yang sifatnya baik bagi warga. Ya, bahkan BRIN misalnya, BRIN juga sekarang ingin diberantakin gitu ya. Pendekatannya ekonomi rente. Nah, kemudian poin kedua, menjelang tahun politik itu akan mempengaruhi politik hukum dan politik penegakan hukum. Stabilitas jadi penting, yang bawel-bawel kayak Eson gini akan dibikin diem gitu. Nah, kemudian pengadilan itu akan ramai oleh perkara-perkara perlawanan berbagai kebijakan developmentalism itu, tapi kedekatan pada pemerintah, perhatikan MK dan MA
kalau MA dari dulu ya, tapi MK pun itu makin dekat dengan pemerintah gitu, itu tidak akan menyisakan banyak ruang bagi masyarakat sipil. Dan DPR juga akan lebih fokus pada pemilihan umum sehingga kualitas legislasi juga menurun. Nah, terakhir sekali supaya nggak terlalu muram, tentu saja saya ingin mengatakan silver liningnya apa sih? Kalau buat saya masih punya harapan pada masyarakat sipil. Bukan berarti membesar-besarkan masyarakat sipil is everything, tapi paling tidak kesadaran bahwa tantangan ini ada gitu, itu sudah ada dan membuat banyak yang beradaptasi dan berkonsolidasi. Tapi yang saya maknai sebagai masyarakat sipil tidak hanya organisasi dan pemerintah, tapi juga korporasi-korporasi yang sudah punya sense soal green economy, soal anti korupsi, soal good governance, good corporate governance dan lain sebagainya, yang dia akan jadi penyeimbang gitu. Mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa kita soroti dan kita kapitalisasi gitu ya untuk 2022. Nah, saya berhenti di situ dulu, Mas Eson. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Fitri. Bapak Ibu, menarik tadi sampaikan Bu Fitri. Cuman kalau mendengarkan 30 menit paparannya, kayak membayangkan 2022 ini bukan tahun yang cerah gitu ya. Tadi agak dibilang mau suram, tapi kita juga harapan juga nggak berharap suram. Tapi kondisi-kondisi yang tadi disampaikan oleh Bu Fitri, isu soal ini ada pengkondisian KPU, Bawaslu, bahkan KPK ya, di awal dalam proses pemilihan pimpinan KPK, kemudian juga isu soal legislasi juga tidak terlalu menguntungkan, paling yang mungkin desakannya sangat kuat baru dia ambil. Jadi itu pun juga terkait dengan menarik simpati masyarakat, karena memang Bapak Ibu jangan lupa juga di 2002 ini kan sudah mulai masuk fase proses gitu ya, untuk pemilihan 2024 gitu ya, mulai pendaftaran calon anggota legislatif dan sebagainya. Nah, di luar itu tadi soal isu ketidakteraturan, isu soal kemungkinan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, itu mungkin juga harus jadi catatan di 2022 ini yang seperti katakan Mbak Bivitri atau Bibip, bahwa ini ada isu soal pragmatisme gitu ya di pemerintah. Pinginnya pokoknya wujud-wujud yang kelihatan megah, wah itu yang kemudian legasi yang kemudian dilahirkan. Yang lain-lain itu belakangan. Sisi yang lain tadi ada isu soal bagaimana menjaga kepentingan-kepentingan elit ini kemudian berpengaruh di isu soal penegakan hukum. Tadi singgung soal Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini yang mungkin menjadi menarik kita diskusikan nanti setelah sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Mbak Natalia Subagio atau Mbak Ai, kita biasa panggil begitu. Kita akan lihat bagaimana tadi catatan disinggung sedikit soal isu KPK ke depan itu seperti apa sih gitu. Atau juga indeks persepsi korupsi kita di 2022 ini seperti apa. Jadi waktu dan tempat Mbak Ai sekitar 20-30 menit, monggo. Oke, saya boleh copot ya Mas? Boleh. Saya rasanya sumpek. Dan suara saya nggak kurang melengking, jadi agak anyway, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bicara. Terima kasih Mas Burhan. Sebetulnya tugas saya sebetulnya lebih gampang sebetulnya sih, karena saya diminta untuk membuat prediksi CPI kita nanti bagaimana. Unfortunately, saya juga seperti itu agak-agak cautiously pessimistic, bukannya cautiously optimistic. Tapi kalau untuk melihat CPI yang untuk tahun ini, kita harus melihat flashback. Dan to be fair, kalau kita melihat 20 tahun yang lalu, upaya kita untuk memberantas korupsi sebetulnya is oke-oke saja. Trajektorinya itu terus naik. Until 2019. Kemudian yang bukannya agak turun, ya anjlok dari 40 ke 37, dan berarti kembali lagi ke situasi kita pada tahun 2016. Jadi kerja keras kita selama beberapa tahun itu mengalami kemunduran. Dan kalau kita lihat skor kita pada waktu itu sama dengan Gambia. Sekarang ini kita sama dengan Gambia untuk tahun 2020. Nah, banyak orang nggak tahu itu CPI itu sebetulnya apa, Corruption Perception Index. Sebetulnya Corruption Perception Index itu merupakan suatu composite index
Ini aku nggak tahu sekarang slide-nya udah sampai mana. Ada di Enggak, next, udah, next. Sekarang aku lupa bilang next soalnya. Jadi next, kok kita lihat sumber-sumber CPI. Next. Nah, itu CPI itu merupakan suatu indeks yang merupakan composite index. Apa itu? Itu berarti bahwa dia menggunakan beberapa sumber data dari beberapa indices ya. Nah, ini yang dipakai seperti terlihat di layar ada macam-macam. Ada 9 khusus untuk Indonesia dari 13-an tuh yang dipakai itu hanya 9. Nah, kalau kita lihat next, dari 9 sumber data yang digunakan untuk CPI yang tahun 2020 sebagian besar merah turun. Dan yang turun itu yang berkaitan dengan masalah ekonomi, investasi, ease of doing business. Kalau bisa dilihat itu apa saja bisa terbaca dari situ, saya nggak mau baca satu persatu. Tapi yang stagnan, Bertelsmann Foundation sama Economist Intelligence Unit itu juga bersinggungan dengan penilaian atas pelayanan publik. Satu-satunya indeks yang naik itu World Justice Project dan itu cuma 2 poin. Tapi Indonesia, ranking Indonesia di World Justice Project Index itu juga tidak terlalu tinggi ya, masih warna kuning. Jadi sebetulnya ini yang menyebabkan CPI kita tahun 2020 itu turun. Next. Nah, bagaimana dengan CPI 2021? Untuk melihat CPI 2021 kita mau tidak mau harus melihat juga peran aparat penegak hukum kita dan khususnya peran KPK. Selama ini kita kan sangat mengandalkan KPK sebagai ally kita dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi sejak Undang-Undang KPK direvisi, kita tidak lagi bisa mengandalkan KPK seperti dahulu kala. Tadi Mbak Bibip sudah menyinggung ya, yang waktu itu kita sangat mengkhawatirkan adalah soal independensi KPK, juga birokratisasi, dan juga terbukti bahwa sekarang KPK itu status pegawainya tidak beda dengan aparat sipil negara lainnya dan tunduk pada aturan-aturan untuk ASN ini. Nah, kalau kita melihat implikasi Undang-Undang 19, next, Eson, dari segi independensi, kita melihat bahwa independensinya KPK sekarang udah jauh berubah. Cara kerjanya, moodnya juga jauh berubah karena sekarang sudah merupakan bagian dari eksekutif. KPK dulu semangatnya yang dibalik pembentukan KPK itu adalah KPK sebagai suatu self-regulatory body. Nah, sekarang ini hal itu tidak bisa lagi dikatakan demikian. Dalam independensi, unsur yang penting dalam menjaga independensinya itu adalah soal manajemen human resources-nya, SDM-nya. Dan itu sekarang sudah tidak lagi di tangan KPK. Next. Terus juga waktu itu semangat dibalik keputusan bahwa KPK itu tidak boleh mengeluarkan SP3 itu adalah agar semua kasus yang ditangani, semua perkara yang ditangani KPK itu melalui suatu proses yang sangat rigorous. Jadi kalau suatu sosok perusahaan yang sudah dinyatakan sebagai tersangka itu case-nya udah foolproof. Dengan demikian tuntutannya terhadap cara kerja KPK itu sangat tinggi. Tetapi sekarang SP3K sudah boleh dikeluarkan dan yang pertama sudah dikeluarkan yaitu untuk kasus BLBI sama Samsul Nur Salim. Dan waktu itu kita juga bagian dari Undang-Undang 19 yang sangat merisaukan kita itu adalah soal peran Dewas yang terlalu ikut campur dalam proses pro justisia. Tapi sekarang untungnya udah di reverse, tidak lagi demikian. Tapi bahaya
intervensi seperti itu tuh selalu ada. Kita harus selalu jaga-jaga. Next. Ini yang heboh kemarin soal TWK dan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Ini sebetulnya juga menyalahi semangat pembentukan KPK. Karena kita pada waktu KPK dibentuk, kita menginginkan orang-orang yang terbaik, the best of the best, yang kemudian diatur melalui suatu sistem human resource management yang sangat independen dan menekankan integritas. Nah, hal ini khawatir tidak lagi bisa berlaku. Bahkan mengapa tuntutannya demikian tinggi ya karena memang dulu waktu saya di pansel KPK ditertawakan, oh kamu mencari orang yang melebihi dewa. Ya memang upayanya itu adalah untuk mencari the best of the best. Maka dari itu peran pansel itu penting sekali, nggak bisa dianggap remeh. Nah, unfortunately, waktu pansel yang terakhir dibentuk itu, saya kira kurang cermat menentu anggotanya pansel. Nah, ini nanti tahun 2023 kita ada kesempatan lagi untuk ikut memberi masukan suara agar pansel itu betul-betul terbaik, ya bisa bekerja secara independen tanpa biases. Tapi ya nggak tahu lagi karena sifat KPK pun sekarang juga sudah berubah. Nah ini berdasarkan evaluasi 2 tahunan yang dilakukan oleh TII, Pukat sama ICW, itu melihat prestasi KPK selama 2 tahun terakhir. Nah ini kalau kita lihat sejak 2019 undang-undang itu diberlakukan, tangkap tangan KPK udah udah anjlok, ini bukan kok mulai turun kan gradual, ini blek, langsung terjun bebas, turun. Next, nah, kita lihat dari jumlah kasus, jumlah tersangka, nilai kerugian negara juga langsung drop, and dropnya drastis sekali. Banyak catatan mengenai KPK sekarang, yaitu adalah salah satu tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 19 itu adalah melakukan supervisi dan koordinasi aparatur negara yang lain, termasuk aparatur penegak hukum. Tetapi ada kelihatannya ada keengganan KPK untuk lebih agresif mengawasi aparat penegak hukum lainnya, sehingga peran supervisi itu juga mulai luntur. Next. Nah ini misalkan yang kasus Asabri itu KPK sudah ya mungkin ini sekarang sudah ada pembagian tugas ya, ini kasus lo aja nanganin, kasus gue yang tangani, padahal KPK mempunyai tanggung jawab sebagai supervisor. Nah ini di Asabri enggak. Terus yang kasus suap menyuap kasus Pinangki, Joko Chandra itu suaranya juga nggak terlalu keras. Catatan lain dirasakan bahwa KPK sekarang enggan menangani perkara strategis, enggan menggali lebih dalam misalnya kasus bansos. Nah ini nggak tahu apakah berkaitan dengan kualitas SDM-nya yang sekarang, saya entah, tetapi one good sign itu adalah bahwa si Stefanus Robin penyidiknya itu akhirnya ditahan, itu is a positive sign. Tapi ya masih early days yet, kan ini kita masih baru kita lihat. Kasus ini enggan meringkus buronan itu juga merupakan suatu catatan. Ini yang kasus ini sangat gamblang, sudah banyak berita yang mengangkat masalah ini, tetapi sampai sekarang wallahualam entah apa yang sedang terjadi. Tindak lanjut perkara-perkara mangkrak, ICW mengatakan bahwa ada 14 perkara besar yang tidak ditangani, mulai dari kasus pengadaan Alkes tahun 2009 sampai dengan kasus bansos ini tahun 2020. Pencegahan dalam review ini dilihat dari 5 sektor, tetapi saya hanya
akan fokus pada politik dan bisnis saja. Di sektor politik kita tahu bahwa political corruption merupakan suatu isu yang sangat sulit untuk ditangani dan tapi juga sangat marak di dalam konteks kita. Apalagi sekarang nanti menjelang Pilpres. Nah, tetapi sampai sekarang masih belum jelas strategi KPK ini untuk menangani political corruption itu bagaimana, kita belum jelas. Walaupun sebetulnya positive sign ada banyak anggota DPR bupati yang sudah so ya good news bad news lah kok dalam pemberantasan korupsi. Masalah LHKPN sampai sekarang itu juga saya tidak mengerti mengapa ini begitu sulit untuk di-enforce dan untuk diawasi. Itu sekarang itu masih sekitar 40%-an anggota DPR yang belum melapor. Terus ada KPK membentuk monitoring center atas untuk Pemda-Pemda. It's a good step, it's in the right direction, benar. Tapi ya masih perlu disosialisasi, masih diterapkan. Jadi good intentionsnya adalah, tetapi kita tentu harus memantau bagaimana nanti pelaksanaannya. Next, di sektor swasta barusan dibentuk anti korupsi khusus Direktorat Menangani Swasta. Nah, ini belum tahu bagaimana kerjanya nanti. Tetapi kalau dilihat dari pelaporan beneficial ownership, itu masih sedikit sekali perusahaan yang melakukan pelaporan beneficial ownership. Dan sedangkan beneficial ownership ini atau deklarasi siapa penerima manfaat yang terbesar, ujung-ujungnya itu sangat penting dalam upaya kita untuk melihat masalah pencucian uang, penghindaran pajak, dan lain sebagainya. Next. Nah, bagaimana dengan Polri dan Kejagung? Ini juga ICW melakukan survei atas kinerja ketiga instansi ya. KPK, Kejagung, dan Polri selama semester pertama. Dan menurut catatannya sudah banyak kasus yang diangkat dengan 482 tersangka dan kerugian negara yang cukup besar 26,8 triliun. Yang paling getol atau yang paling aktif ternyata Kejaksaan selama semester pertama tahun lalu, tahun 2001. Kita lihat bahwa kasusnya yang ditangani Kejaksaan banyak sekali, bukan bagus sekali, banyak sekali. Tersangkanya juga banyak, kerugian yang negara yang ditangani juga besar. Anjlok sekali dibandingkan dengan KPK. Kita lihat saja KPK semester pertama tahun lalu hanya 13 kasus, jomplang sekali dengan aparat penegak hukum lainnya. Padahal selama ini kita begitu mengandalkan KPK. Next. Nah, ini kita bisa lihat dari jumlah kasus, jumlah tersangka, nilai kerugian. Kalau KPK turun sejak 2019, Kejaksaan melesat tinggi. Polisi ya adem ayem lah, nggak terlalu drastis perubahannya. Nah, apakah tahun 2022 apakah akan lebih baik? Anehnya, yang ini saya juga heran, tadi saya ngobrol sama Bibip, persepsi publik mengenai korupsi tahun depan is going to be fine, baik-baik saja, sangat optimistis, ya. Kita lihat bahwa korupsi tahun depan akan semakin sedikit. Dan menilai optimistis. Next, juga kondisi pemberantasan korupsi juga bagus-bagus aja. Agak beda dengan survei yang digunakan Mas Burhan. Ini survei dari Saiful. Tapi on the whole, secara keseluruhan, nah ini kalau kita lihat di sini juga korupsi di Indonesia itu akan membaik, optimistis kita. Jadi saya nggak tahu apa penyebab optimisme ini. Apakah karena berita-berita seperti ini yang membuat masyarakat optimis? Lanjut.
ini kasus atau karena ini bahwa tapi ini waktu survei yang dilakukan Saiful ini belum terjadi. Ya, Apakah ini juga akan merubah warna persepsi masyarakat atas upaya pemberantasan korupsi bahwa ex pegawai kita itu KPK itu kembali lagi ke Polri. Nah ini ada banyak ini hukum online mengatakan melihat ada banyak sekali kasus korupsi yang menarik perhatian publik. Nah kita lihat saja nanti bagaimana ini akan ditangani. Unfortunately, CPI itu bukan dibuat berdasarkan survei-survei domestik. Seperti halnya Seperti Mas Burhan. saya, bukan berdasarkan hasil surveinya Saiful Mujani, Mas Burhan, enggak. Tapi berdasarkan survei-survei yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional yang skopnya global. Dan mereka itu adalah pebisnis, pakar-pakar dan pebisnis. Coba lihat balik lagi, Son. Nah ini jenis-jenis korupsi yang dilihat itu adalah korupsi di sektor publik yang berkaitan dengan kuat atau lemahnya institusi-institusi checks and balances demokrasi kita. Soal bribery, soal penyalahgunaan uang negara, soal pejabat-pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, juga birokratisasi, nepotism, jadi yang kayak kasusnya sekarang yang anak putra-putranya Jokowi itu diangkat, itu terus soal disclosure kekayaan. Nah ini hal-hal state capture, ini yang ditangkap dalam CPI, dan saya terus terang tidak melihat ada perbaikan di aspek-aspek yang dilihat oleh survei-survei yang diikutsertakan dalam CPI. Next. Jadi pertanyaannya ini pemerintah kita seperti yang dikatakan Bibip, seperti yang dikatakan it's an issue of growth versus governance. Is it either or? Apakah kita harus mengorbankan governance, tata kelola, proses yang baik, memperkuat institusi-institusi checks and balances kita? Apakah itu harus dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi, demi mengatasi COVID? Nampaknya itu yang dikorbankan oleh kepemerintahan yang sekarang. Apakah itu salah atau benar relatif? Apakah keadaannya muram atau cerah? Itu tergantung dari sudut pandang siapa. Kalau kamu adalah seseorang yang mementingkan growth, development over everything else, ini it's fine. Ini bagus. Ini bagus. Kalau kamu seorang pembisnis yang melihat kemudahan berbisnis, this is all very good. Tetapi kan problemnya sustainability. Bagaimana untuk kedepannya. Dan untuk kedepannya, untuk tahun 2022, kita masih harus mengatasi COVID, dan meskipun prestasinya positif dalam segi penanganan public health, itu banyak yang harus kita syukuri. Tetapi ya, again, kita kan tidak tahu prosesnya bagaimana. Moga-moga nanti setelah diadakan Monef semua bagus, insya Allah. Ya, tapi ini kan monitoring, evaluation-nya harus ada, dan kita belum tahu. Terus nanti kita ada masalah IKN, pemindah. Itu is a mega project yang harus kita waspadai. Belum lagi persiapan Pilpres, belum lagi masalah G20, penyelenggaraan G20. Jadi bukannya kita tidak menangani korupsi. Of course kita menangani korupsi. Ini penting kita. Tetapi kualitasnya, sustainability-nya, infrastruktur untuk menjaga agar kita bisa terus secara efektif memberantas korupsi, itu bagaimana. Jadi it's not necessarily the what, tetapi the how. Nah, CPI yang akan datang ini nanti tanggal 25 mau keluar. Dan tema besarnya itu ada soal corruption, human rights, and democracy. Nah, kalau melihat dari sudut pandang human rights and democracy di dalam konteks di mana pemimpin kita for whatever reason itu mungkin good intentions bahwa pembangunan ekonomi adalah yang mutlak. Kalau melihat dalam
konteks seperti ini, yang seperti yang kita alami selama ini, ya saya sanksi apakah CPI kita akan bisa didongkrak naik lagi. Worst case ya turun, tapi Mungkin stagnan. Bisa jadi stagnan. mungkin stagnan. Jadi itu penerawangan sementara, tapi kita nggak usah bertanya-tanya lama-lama karena nanti tanggal hari Selasa 25 Januari akan diumumkan. Jadi semoga tidak terlalu pesimistis. Kita harus selalu punya optimism, kita selalu berharap agar kita maju dan tidak mundur. Problemnya yang saya amati ya adalah bahwa kita itu maju sekian langkah, mundur Iya, sekian langkah. Tadi sebelum acara dimulai saya ngobrol sama Mas Pras ya, angka kemiskinan, angka pengangguran yang sudah membaik selama periode pertama Jokowi, gara-gara COVID mundur lagi. Terus saya berkelakar bahwa ya untung ada peninggalan legacy hard infrastructure. Oh iya. Kalau tidak ada itu, everything else, Yeah, we have nothing basically. we have nothing. Jadi ya we look on the bright side, kita terus berupaya, tetapi ya kita jangan boleh terlena. Aku khawatir this overconfidence yang seperti yang dikatakan Mas Burhan tadi. Iya, iya. Overconfidence bukan saja pemerintah, tetapi kita sendiri sebagai suatu bangsa. Karena kita kan memang, apalagi kita sekarang jadi ketua G20, this overconfidence, this keinginan untuk menunjukkan gigi, itu betul-betul tidak membuat kita terlena, tetapi justru memicu kita to call the bar higher. Ya. Sebetulnya ya kerjaan kita ini bukannya kita mengkritik pemerintah. Eson dan teman-teman kita tidak mengkritik pemerintah, tapi kita justru ingin call the bar higher. Karena kita tahu bahwa bangsa kita ini bisa lebih baik lagi. Nah itu saja, dan kita harus terus push the bar higher supaya kita betul-betul bisa mencapai apa yang diinginkan oleh founding fathers kita pada tahun centennial tahun 2045, dan untuk itu kita harus kerja keras semuanya. Itu saja Son. Aduh, kayak pendakwah aja. Tapi itu keyakinan saya sih, jadi ya sudah. Ya, terima kasih Mbak Natalia. Bapak Ibu, tadi udah cukup banyak paparan yang disampaikan Mbak Natalia. Memang atau Mbak Ai, isu soal indeks persepsi korupsi itu juga nggak bisa dilepaskan juga dengan kondisi KPK gitu ya. Isu pelemahan KPK kan kalau kita bisa lihat mulai di 2019 juga itu kemudian berpengaruh juga dengan menurunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia gitu ya. Dari survei Transparansi Internasional Indonesia, catatan tadi juga melihat kita sebenarnya kita pinginnya optimis ya Mbak Bibip ya, tapi kok ngelihat dari realita yang ada kok kelihatannya indeks persepsi korupsi kita mungkin akan stagnan gitu ya, bahkan bisa jadi akan lebih menurun dari tahun sebelumnya. Tapi ini juga mudah-mudahan prediksinya salah gitu ya, mudah-mudahan prediksinya salah. Nah, cuma memang yang perlu juga digarisbawahi isu soal nampaknya pemerintah saat ini tidak menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai prioritas, gitu ya. Mereka lebih bicara soal bagaimana pemulihan ekonomi, bagaimana bicara soal pertumbuhan ekonomi, itu yang kemudian menjadi prioritas utama. Tapi di sisi yang lain, pemberantasan korupsi yang penting jalan-jalan aja dari persoalan itu tidak diterima masyarakat atau jadi gonjang-ganjing, kelihatannya ya tetap dibiarkan begitu ya. Jadi isu pelemahan KPK tambah tadi isu soal Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan pengaruh terkait dengan ke depan pemberantasan korupsi seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu silakan bertanya, bisa melalui kolom chat atau langsung. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ini lebih ke tanggapan ya. Dari apakah demokrasi dengan multi partai yang high cost dan warnanya juga politik identitas seperti ini
masih sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dan reformasi. Kira-kira apa harapan narasumber untuk mewujudkan Republik tercinta? Jadi isu soal tadi warna-warna politik kemudian menjadi menarik ya, terkait dengan singgungannya isu soal kehukum dan juga pemberantasan korupsi. Jadi terkait dengan politik identitas, kemudian juga multi partai, kira-kira ke depan nanti seperti apa, Mbak Bivitri? Jadi apakah ini bisa diharapkan atau tidak gitu ya? Monggo, Mbak. Iya, ini pertanyaan ataupun refleksi ini responnya akan luas sekali nih ya, karena begini, kalau bicara apa sih yang dicita-citakan dulu ya waktu para pendiri bangsa kita ini berbicara soal demokrasi dan negara hukum. Nah, kalau kita perhatikan ya, bacaan saya sebagai orang yang belajar hukum tata negara itu selalu ada buku risalah sidang BPUPKI. Sangat membosankan mungkin bagi orang banyak, tapi buat pembelajar HTN itu exciting gitu, karena di situ digambarkan bahwa bahkan 70 berapa tahun ya sekarang ya? Pokoknya udah tahun 45 ke 2022 berapa sih? Nah, anyway, sudah puluhan tahun yang lalu itu sebenarnya ada gagasan besar sekali untuk, tadi Mas Burhan benar sudah menyebut juga, kata kuncinya kalau kita bicara negara hukum itu dua, yaitu penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan. Nah, harusnya itu diterjemahkannya, dua hal itu diterjemahkannya sekarang dengan cara membuat aturan main politik yang itu tadi tidak membuka peluang oligarki, kemudian membuka ruang yang cukup bagi masyarakat sipil untuk menyeimbangkan kekuatan politik. Karena kan gagasannya gitu, jangan sampai penguasa itu berlebih-lebihan kekuasaannya. Nah, siapa yang membatasi? Hukum satu, tapi hukum pun juga harus memberi ruang yang cukup untuk masyarakat sipil supaya jadi pembatas kekuasaan penguasa itu. Nah, itu yang menurut saya gagal diberikan belakangan ini. Apakah saya akan menyalahkan amandemen 99/2002? Tidak. Saya harus tegas mengatakan bahwa saya tidak ingin ada amandemen lagi dalam waktu dekat gitu. Karena dari segi aturan main masih sama dengan tahun 45. Yang jadi masalah adalah turunan-turunannya. Tadi Mas Burhan sudah sempat menyebut soal presidential threshold misalnya. Ambang batas pencalonan presiden. Dan kita dari presidential threshold itu bukan ketentuan konstitusional loh. Presidential threshold itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi itu juga yang membuka peluang. Tadi Eson kan dalam pertanyaan itu sempat menyebutkan soal multipartai gitu ya. Nah, banyak yang bilang, termasuk MK sebenarnya juga mengatakan ada kaitannya dengan multipartai nih soal presidential threshold ini. Tapi ingin saya katakan, menegaskan begitu bahwa itu sebenarnya cara pandang yang keliru. Presidential threshold itu memang pertama dia inkonstitusional, ya walaupun secara resmi MK belum bilang begitu, tapi perkara-perkara lanjutannya masih jalan dan saya yakin pada suatu saat MK akhirnya akan mengakui kalau mereka pertimbangan hukumnya baik begitu. Itu sebenarnya inkonstitusional. Ingat, dulu itu belum 20% loh Son. Dulu 10% 2024. Sekarang 20%. Artinya sebenarnya amanah itu nggak ada di konstitusi. Tapi memang dibuat saja. Terjemahannya bebas ya? Terjemahan bebas dan akhirnya ditujukan untuk barrier to entry tadi. Ya, jadi biasanya orang yang belum punya partai harus pinjam perahu dan kemudian itu pun akan perahu-perahu yang kecil-kecil itu akan dijadikan satu, dibuat besar dan akhirnya menimbulkan pemerintahan seperti yang kita alami sekarang. Ya, ada negosiasi dengan oligarki dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu semua yang harus dibenahi tuh. Tapi saya nggak mau berhenti di presidential threshold. Juga kita harus bicara soal reformasi partai politik. Itu juga luar biasa ya, kita tahu cukup banyak partai politik yang berteriak soal demokrasi, tapi secara internal mereka misalnya nggak pernah ganti ketua umum, sudah bertahun-tahun lamanya, ataupun dijalankan turun-temurun. Tadi Mas Burhan menyebutkan
soal bagaimana kalau Pak Ganjar yang naik akan mempengaruhi soal ketua umum yang bukan lagi Terah Soekarno misalnya ya, dan seterusnya. Itu kan menunjukkan fenomena soal partai politik kita yang ternyata masih sangat tertutup dan tidak demokratis. Itu partai politik. Belum lagi aturan main di DPR. Aturan main di DPR juga, waduh, kita bukan one person one vote kan, kita itu one fraksi one vote. Makanya mau ada yang berapa orang keluar dari ruangan sidang pun, kalau fraksinya sudah penuh quorumnya, bisa digolkan ke suatu undang-undang. Sebaliknya, kalau seperti undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang sebenarnya sudah selesai jadi RUU usul inisiatif, tapi tidak diparipurnakan karena dijegal oleh partai tertentu, maka nggak jalan gitu. Jadi akhirnya kehidupan kita ini warga negara biasa sangat dipengaruhi hanya oleh segelintir orang itu. Nah, saya yakin sekali ini tidak diinginkan oleh para pendiri bangsa ini tahun 45 dulu. Makanya kita harus perbaiki ini gitu. Jalannya panjang, pasti long and winding road, tapi memang kita harus pelan-pelan bongkar. Kalau tidak, kita akan betul-betul nggak keluar dari amanah para pendiri bangsa itu. Oke, Mbak Bivitri, ini juga sekaligus penutup karena sudah sampai jam 12. Singkat saja, tadi kan beberapa sampaikan oleh Mbak Bivitri, Mbak Ai, itu kan nadanya sebenarnya agak pesimis gitu ya. Pinginnya sih optimis tapi pesimis. Nah, bagaimana sebenarnya harapan-harapan kita gitu ya. Harapan kita ke depan terkait dengan isu hukum dan politik secara singkat. Ini paling tidak kalaupun tadi ini bisa dari IPK gitu ya, dari Indeks Persepsi Korupsi, mungkin nggak jadi turun, tapi mungkin bisa stuck atau bahkan naik. Harapannya apa, Mbak Bivitri dan Mbak Ai, singkat? Singkat. Ya. Tentu saya harapannya semua cerah, bagus, indah itu, tapi itu tidak real. Harapannya itu adalah bahwa kita sebagai warga itu kita terus waspada. Kita nggak boleh complacent. Kita harus selalu waspada dan terutama menjaga ya agar civic space, ruang kita untuk bersuara itu selalu ada, karena itu satu-satunya yang bisa membatasi kekuasaan. Kalau secara kelembagaan, lembaga-lembaga checks and balancesnya itu diperlemah. That's the only thing we have left. Civic space kita itu harus kita pelihara, kita jaga dan kita manfaatkan. Jangan sampai kita terus enggan, males, takut, and lain sebagainya. Kita harus tetap menjaga civic space kita. Tanpa civic space itu yang untuk kita bergerak, bersuara, kita akan sulit. Peran swasta, tadi yang itu juga harus kita manfaatkan. Dulu LSM, aktivis so-called, itu selalu berbentrok dengan swasta. Tetapi sekarang dunia sudah berubah. Kita mempunyai kesadaran kita hanya tinggal di satu planet ini dan kita perlu kerjasama dengan swasta. Dan tidak berarti semua swasta itu pencari rente, karena tuntutan international standards juga menuntut mereka untuk lebih peduli pada environment, ekosistem di mana mereka berada. Apakah itu environment, apakah itu dengan human rights pegawainya, apakah itu mengenai transparency, accountability perusahaannya. Jadi kita harus melihat swasta sebagai potential partner, bukan selalu di sisi yang berseberangan. Mereka bagian dari oligarki, ya iya ada sebagian, tetapi kita harus jeli mencari siapa yang bisa kita rangkul untuk menjaga civic space kita dan menjaga demokrasi kita. Itu harapannya. Oke, Mbak Ai. Bivitri ada tambahan? Harapan ya. Ya, harapannya sih supaya memang poin-poin tadi sudah saya sampaikan ya, masyarakat sipil, kalangan bisnis, media massa. Nah, jadi harapannya tinggal bagaimana ada kesadaran yang cukup dari pihak-pihak itu untuk tidak hanya satu pegangannya pada sosok, bukan prinsip-prinsip gitu ya. Kita tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip tadi pendiri bangsa dan lain sebagainya. Dan yang kedua juga mengingat bahwa kalau kita berbicara pembangunan itu, kita harus berbicara pembangunan manusianya, kesejahteraan manusia dan lingkungan yang mendukung. Nggak bisa kita berbicara hanya proyek-proyek yang kelihatan kasat mata gitu,
gambar dilihat. Garuda, nanti ada apa, bangunan berbentuk Garuda di Kalimantan. Bukan itu tujuan kita. Atau LRT yang bagus, sampai sekarang toh juga belum jalan gitu ya. Bukan itu, tapi kita harus balik ke esensi gitu. Nah, saya cuma bisa berharap, karena ini tentu saja harus ada actionnya juga, tapi paling tidak harapan di awal tahun ini supaya kesadaran itu makin menyebar gitu ya, sehingga nanti bisa action bareng-bareng supaya civic space tadi bisa betul-betul dimanfaatkan. Itu aja sih. Satu lagi aku coba. Yang kita lupa itu kita harus bekerja keras untuk mencari pola pembangunan yang lebih equitable. Kan keributan yang sekarang terjadi itu adalah karena sense of ketidakadilan dan ketimpangan yang semakin hari semakin besar. Jadi kita harus kerjasama untuk bisa menemukan balance yang tepat untuk bisa mencapai. Tapi ini adalah suatu tantangan yang sudah dihadapi ekonom dari zaman Bahola. Tapi kita harus selalu memperjuangkan equity. Ya, isu ketimpangan, ketidakadilan ini yang juga harus dijawab oleh semua pihak, termasuk juga pemerintah dan parlemen. Nah, ini juga tantangan ke depan Bapak Ibu di 2022. Memang di balik pesimisme harapannya tetap ada gitu ya. Optimisme juga harus tetap dibangun. Kenapa kita optimis? Koruptor aja optimis gitu ya. Kalau koruptor nggak optimis kan nggak jadi korupsi. Jadi kita semua pihak, masyarakat sipil, media, swasta tadi disampaikan, kemudian teman-teman di kementerian lembaga juga tetap harus optimis, tetap juga menjaga integritas, karena negeri ini juga kita semua. Isu soal kesejahteraan juga harapan kita ke depan. Jadi Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Itulah mimpi-mimpi yang juga sebenarnya harus diwujudkan, walaupun memang tantangannya berat gitu ya, tidak mudah. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan Indonesia Outlook. Tadi sudah disampaikan di awal soal politik dan ekonomi, kemudian di sesi ini adalah hukum dan juga pemberantasan korupsi. Kita ketemu lagi dari kegiatan Visi Integritas Forum yang akan datang. Tetap sehat dan tetap berintegritas. Terima kasih.